Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel cerita horror story IKYT. Kali ini saya akan bawa satu cerita dengan judul Pemakaman Tua. Suara HP bergetar dan muncul notifikasi email di HP-ku. Saat kubuka email itu, ternyata dari seseorang yang mengirimkan cerita ini. Pelan-pelan kubaca cerita ini, sambil ditemani kopi Indo Cafe yang tadi sore kubeli dari warung sebelah rumah. Nikmat rasanya kopi ini, menemaniku sambil meresapi isi cerita. Aku pikir, alangkah baiknya aku bacain juga cerita ini buat kalian, agar bisa berbagi kebahagiaan dan indahnya isi cerita ini. Begini isi ceritanya. Pagi di kala itu, bunyi burung bernyanyi sambil bersahutan menyambut kedatangan matahari pagi yang masih malu-malu muncul menghangatkan dunia. Pelan-pelan matahari ini semakin berani dan tanpa malu menampakkan dirinya lebih tinggi. Bangga akan kemampuannya dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kehangatan dan sumber energi bagi kita umatnya. Tahun 2005. Pak Tandu, salah satu bapak tukang beca yang sering mangkal di depan pasar, seperti biasa menunggu setiap penumpang yang ingin memakai jasanya. Dari pagi hingga sore menjelang, hanya 2 penumpang yang beliau layani. Penghasilan pun hanya 20.000 saja yang ia dapatkan pada hari itu. Karena penghasilan tak sesuai dengan target untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak Tandu terus setia menunggu penumpang lain yang memerlukan jasanya sampai sore hari pun datang hadir kepadanya. Pukul 17.00. Dari arah kejauhan berjalanlah seorang ibu-ibu separuh baya dengan membawa tas belanjaannya. Beliau pun meminta Pak Tandu untuk mengantarkan ke rumahnya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pak Tandu dengan penuh semangat mengantarkan ibu-ibu tersebut yang jaraknya lumayan cukup jauh dari pasar tersebut. Beca di kayunya. Sepanjang perjalanan, Pak Tandu pun mengobrol dengan ibu-ibu itu. Dan tak terasa 30 menit waktu berjalan, sampailah Pak Tandu ke rumah ibu-ibu tersebut. Ustaz Mas, manek tengkri kimawon. Matur suwun nggih Mas, niki bayarane. Nggih, sami-sami Bu. Matur nuwun. Pak Tandu pun tersenyum sumringah dan berlalu meninggalkan ibu-ibu tersebut. Alhamdulillah, batin Pak Tandu mengucapkan rasa syukur. Lantas Pak Tandu mengambil HP Nokia di saku celananya dan melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 17.35 menit menjelang waktu maghrib. Pak Tandu mendongakkan kepala ke atas, melihat langit yang masih begitu cerah.
Pak Tandu pun lantas merogoh saku celananya, mengambil uang yang didapatnya dan menghitungnya. Alhamdulillah, cukup ini untuk makan kita besok, batin Pak Tandu. Pak Tandu bergegas mengayuh beca kesayangannya. Sekarang posisi Pak Tandu sedang berada di ujung desa. Untuk pulang ke rumahnya, melewati jalan yang dia lalui tadi akan terasa sangat jauh. Akhirnya Pak Tandu memilih jalan pintas yang dirasa cukup dekat apabila dilalui untuk pulang ke rumahnya, yaitu melewati kuburan desa. Dirasa sudah sangat sore, Pak Tandu pun memilih jalur cepat, yaitu melewati kuburan desa karena dirasa jalan itu jalan terdekat untuk menuju ke rumahnya. Kuburan itu sangat luas dan terbagi menjadi dua. Di tengah-tengah makam itu terdapat jalan yang cukup besar untuk dilalui mobil pun cukup. Dan di samping pemakaman tua itu terdapat rumah Belanda tua. Pak Tandu dengan santai mengayuh beca tuanya. Sebelum memasuki jalan area pemakaman, dari arah jauh nampak seorang wanita muda berparas cantik. Rambut lurus terurai, memakai dress panjang, lalu melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Pertanda ia ingin memakai jasanya. Waktu menunjukkan pukul 17.45 kala itu. Tanpa pikir curiga, Pak Tandu langsung menghampiri wanita tersebut. Mau kemana, Neng? Tanya Pak Tandu. Anterin saya ke rumah, Pak. Rumah saya tak jauh dari sini. Jawab gadis itu dengan suara datarnya. Gadis cantik itu menaiki beca Pak Tandu. Pak Tandu yang semula ingin memasuki jalan area pemakaman itu seakan-akan lupa. Sepenglihatan beliau, jalan yang ia lalui sangatlah halus. Tak ada bebatuan sama sekali. Bahkan langit pun tak nampak gelap. Padahal ini sudah menjelang maghrib. Pak Tandu pun masih sangat santai mengayuh becanya. Seakan-akan terkena sirep, wanita muda itu masih bungkam 1000 bahasa. Bahkan ia pun seperti mematung duduk di kursi beca Pak Tandu. Pak Tandu terus mengayuh beca tuanya. Ia pun seakan-akan dibuat takjub akan penglihatannya. Dalam batin Pak Tandu berkata, Baru kali ini di desaku sendiri melihat perumahan gedung berjejer rapi. Ramai lagi. di saat Pak Tandu masih asik melihat sekeliling, tiba-tiba suara wanita muda itu memecahkan pandangannya. Belok kanan ya, Pak. Itu di depan rumah saya. Ucap wanita muda itu berbicara tanpa ekspresi. Suaranya datar, membuat siapa saja yang mendengar itu merinding dibuatnya. Baik, Neng. Lah beberapa menit kemudian, wanita misterius itu memberhentikan becanya. Berhenti di sini saja, Pak. Sambil tersenyum menyeringai.
Pak Tandu dibuat takjub melihat penglihatannya. Di sana Pak Tandu melihat rumah gedong bertingkat yang sangat besar. Dan Pak Tandu tak pernah melihat rumah seperti ini di desanya sendiri. Akan tetapi, Pak Tandu masih tetap tak menyadarinya. Ini uangnya, Pak. Kembaliannya untuk Bapak saja. Terima kasih, Neng. Uang dengan pecahan 50.000 kala itu sudah sangat besar. Wanita muda itu menatap datar Pak Tandu tanpa ekspresi apapun. Dia pun berjalan menuju rumahnya. Pak Tandu memutarkan becanya dan akan pergi melewati jalan semula. Beca pun ia kayuh. Baru beberapa langkah di rumah itu, tiba-tiba ada yang menyangkut di becanya, membuat langkahnya terhenti. Pak Tandu turun memeriksa beca tersebut. Apa kira-kira yang menyangkut itu? Pak Tandu lantas membukukan badannya, dan seketika Pak Tandu dibuat kaget. Badan Pak Tandu lemas seketika seperti tak mempunyai tulang. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata yang menyangkut adalah batu nisan. Seketika Pak Tandu terjengkang. Langit pun yang berubah cerah sontak berubah menjadi gelap gulita. Semakin paniklah Pak Tandu dibuatnya. Dengan disinari cahaya bulan yang remang-remang, Pak Tandu pun menatap sekitar yang ternyata Pak Tandu sudah berada di pemakaman umum desa. Rumah gedong yang ia lihat tadi berubah menjadi pemakaman dan pohon-pohon besar. Pak Tandu hanya bisa beristighfar dalam hati. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pak Tandu pun mengambil ponsel jadulnya. Ia pun melihat jam. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dalam batin Pak Tandu, perasaan baru sebentar aku mengantarkan wanita itu. Tapi kenapa ini sudah malam saja ya? Pak Tandu pun masih tertunduk lesu, tak tahu harus berbuat apa lagi. Dari arah belakang, tiba-tiba Pak Tandu mendengar suara khas tawa seorang wanita yang sangat menakutkan. Suara itu sangat menggema di telinga Pak Tandu. Pak Tandu pun menutup telinganya rapat-rapat sambil beristighfar. Dengan sisa tenaganya, Pak Tandu berdiri dan melangkah maju. Sambil tergopoh-gopoh, Pak Tandu pun setengah berlari, meninggalkan tempat itu. Kakinya pun seringkali tersandung batu nisan, sampai membuatnya terluka. Banyak mata merah yang memandang ke arahnya, tapi Pak Tandu mengabaikannya. Dari arah kejauhan, Pak Tandu melihat lampu kuning dengan sinar yang remang-remang. Pertanda jalan utama sudah ada di depan mata. Tiba-tiba dari arah samping Pak Tandu melihat sosok pocong yang wajahnya rusak, bermata merah,
terus mengintanya dari balik pepohonan, seakan-akan menerornya. Ia ingin teriak pun Pak Tandu sudah tak mampu. Pak Tandu terus berlari walau kaki yang terluka. Akhirnya setelah beberapa menit berlari, Pak Tandu pun berhasil menemukan jalan keluar dan terus berlari ke pemukiman warga. Karena pemakaman tua itu lokasinya jauh dari desa. Tolong! 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 Teriak Pak Tandu berharap akan ada yang menolongnya. Dari arah kejauhan dilihat bapak penjual nasi goreng. Lantas Pak Tandu pun menghampirinya. Pak, tolong aku, Pak. Pak, tolong aku, Pak. Penjual nasi goreng itu sontak terkaget melihat ekspresi Pak Tandu yang sangat kacau dan kaki berdarah-darah. Ada apa, Pak? Bapak dari mana? Tanya bapak penjual nasi goreng itu dengan iba. Lantas Pak Tandu pun menceritakan kronologinya dengan detail. Oh, seperti itu, Pak. Baik, Pak, ini minum dulu. Nah, sekarang beca Bapak posisinya masih di dalam makam itu ya? Nanti besok saja kita ambil. Sekarang sudah jam 1 malam, Pak. Nanti saya minta orang untuk mengantarkan Bapak. Ekspresi wajah Pak Tandu pun sangat kaget karena waktu menunjukkan pukul 1 malam. Padahal menurut Pak Tandu hanya beberapa menit di dalam pemakaman itu. Pak Tandu hanya tertunduk lemas. Ponsel Pak Tandu pun sudah lowbat. Di lain sisi, istri Pak Tandu yang sedari tadi di rumah sangat mencemaskan Pak Tandu, yang sampai dini hari tak kunjung pulang. Bahkan dihubungi pun tak bisa. Pak Tandu lantas diantarkan oleh tukang beca pula, yaitu temannya bapak penjual nasi goreng. Pak Tandu hanya tertunduk lesu dan tak bisa melupakan kejadian itu. Ditanya pun, Pak Tandu masih bungkam. Selang beberapa menit, Pak Tandu sampailah di rumahnya juga. Pintu pun diketuk oleh Pak Mardi, bapak tukang beca yang mengantarkan Pak Tandu tadi. Assalamualaikum. Istri Pak Tandu, Bu Martini, langsung bergegas menuju ke arah pintu, berharap itu ketukan pintu dari suaminya. Bu Martini pun membukakan pintu. Dengan ekspresi wajah yang sangat kaget, Bu Martini langsung menghampiri Pak Tandu dan menanyakan apa yang terjadi. Mata Bu Martini melihat ke arah kaki Pak Tandu, melihat kaki suaminya yang berdarah-darah itu. Bu Martini dengan sigap mengelap dengan menggunakan bajunya. Pak, tolong antarkan Bapak ke dalam ya. Ucap Bu Martini. Pak Tandu pun dipapah dan didudukkan di ruang tamu. Bergegaslah Bu Martini ke dapur lantas membuatkan teh hangat untuk Pak Tandu. Pak Tandu langsung meminumnya dengan sangat lahap. Terasa sudah cukup aman dan baik. Lantas Pak Tandu pun menceritakan kejadian yang ia alami barusan terhadap istri dan Pak Mardi. Mereka menyimak dengan seksama. Ya wis, roh Papa. Alhamdulillah Bapak sudah kembali dengan selamat. Sudah tak usah dipikirkan lagi. Ucap Bu Martini menenangkan Pak Tandu.
Ini loh Bu, wanita setan itu memberikan saya uang tadi 50.000. Ini uangnya masih di kantongku. Pak Tandu merogoh saku celananya dan memperlihatkan uang tadi. Betapa syoknya Pak Tandu, ternyata uang itu hanya daun kering saja. Pak Tandu pun langsung membuangnya. Pak Mardi dan Bu Martini pun sama-sama terkejut. Pak Mardi lantas izin pamit pulang. Bu Martini pun ingin memberikan uang kepada Pak Mardi, tapi Pak Mardi menolaknya. Keesokan paginya pun gempar. Satu kampung heboh akan kisah Pak Tandu. Warga berduyun-duyun membantu mengeluarkan beca Pak Tandu dari pemakaman itu. Banyak kisah seram yang pernah terjadi di pemakaman itu. Namanya juga pemakaman. Bahkan Medina pun pernah merasakan sensasinya malam hari di pemakaman itu saat acara diklat malam. Kisah LDku. Membaca cerita ini membuatku sadar bahwa hidup tidaklah terlalu indah bagi sebagian orang, dan semakin menyadari betapa beruntungnya kita. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Demikian saja cerita dari pemakaman tua. Nantikan kisah-kisah dan cerita berikutnya pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.